Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Piping Tutorial Channel. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin membahas tentang profesi sebagai seorang fitter dan pipefitter. Karena dari sekian banyak video saya yang sudah saya upload di sini, hanya pekerjaan-pekerjaan fitter dan pipefitter aja yang saya upload. Namun mungkin masih banyak di antara teman-teman yang belum familiar atau belum mengenal apa sih sebenarnya profesi sebagai fitter dan pipefitter itu. Nah, teman-teman, pipefitter atau fitter itu adalah dua profesi yang hampir sama. Hanya saja seorang pipefitter itu spesialis mengerjakan pipa dan fitter itu spesialis mengerjakan konstruksi baja dan tangki. Pipefitter adalah teman-teman, kalau definisinya orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam bidang piping, baik itu fit up atau merangkai konstruksi piping sesuai dengan isometrik, yaitu pabrikasi dan erection di lapangan. Untuk menjadi seorang pipefitter yang qualified teman-teman, sebenarnya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang pipefitter tersebut. Yang pertama teman-teman adalah yang harus dimiliki seorang pipefitter, yaitu satu, mereka harus mempunyai attitude yang baik tentunya. Itu yang paling awal. Karena percuma juga teman-teman kita memiliki skill yang banyak, kemampuan yang banyak, namun attitude atau kepribadian yang kurang baik, tentu itu akan menghambat juga menjadi seorang pipefitter yang profesional atau qualified. Itu yang pertama adalah attitude. Itu adalah pendapat saya. Kemudian yang kedua, seorang pipefitter itu harus memiliki kecakapan dan menguasai cara membaca baik itu plan drawing maupun isometric drawing dan seluruh material-material yang ada di dalamnya, termasuk ukuran, semua harus dikuasai seorang pipefitter agar supaya pada saat fit up tidak mengalami kesalahan-kesalahan sambungan dan hasil dari fit upan spool yang dia buat atau yang dia pabrikasi sesuai dengan tuntutan yang ada di isometrik. Seorang pipefitter ini harus benar-benar menguasai alat teman-teman. Alat-alat yang digunakan di dalam pekerjaan pipefitter ini yaitu yang pertama adalah gerinda, kemudian yang kedua adalah cutting torch atau blender kalau untuk carbon steel, atau plasma cutting biasa dipakai untuk stainless steel, kemudian siku dan lain sebagainya untuk yang ada hubungannya dengan pekerjaan pipefitter. Kemudian seorang pipefitter ini teman-teman harus memiliki imajinasi yang luas dan harus banyak ide. Nah, ini salah satu contoh, misalnya kalau seorang pipefitter ini mau jalan ke pasar misalnya ngambil barang, pada saat kaki seorang pipefitter ini melangkah keluar dari rumahnya, pikiran dia sudah jauh ke depan. Pikiran dia udah nyampe di pasar. Pikiran dia juga sudah nyampe bagaimana cara ngangkat barangnya, bagaimana cara menurunkannya. Itu seorang pipefitter teman-teman. Jadi mereka ini berpikir dan punya imajinasi yang begitu tinggi, punya ide-ide untuk melaksanakan pekerjaannya. Karena pekerjaan pipefitter ini setiap kali menemui permasalahan dan problem yang baru, sehingga memang butuh kreativitas yang tinggi teman-teman sebagai pipefitter ini. Kemudian selanjutnya teman-teman, seorang pipefitter ini harus memiliki jiwa seni teman-teman. Teman-teman bisa lihat kalau berjalan di pinggir jalan, terus lihat ada
pabrik-pabrik semacam petrokimia atau kilang minyak. Teman-teman coba lihat itu rangkaian pipa-pipanya. Sangat rapi sekali. Mereka merangkai sedemikian rupa, ada yang turun, naik, crawling. Bisa dilihat hasil karya seorang pipe fitter ini, teman-teman. Dan pipe fitter ini, teman-teman, adalah ujung tombak dalam pembuatan kilang-kilang minyak, petrokimia, pabrik-pabrik. Mereka ini adalah orang yang paling terdepan dalam pemasangan dan pabrikasinya. Walaupun memang semua itu adalah karya engineering, namun tidak bisa dipungkiri kalau memang peran pipe fitter ini paling utama juga, teman-teman, di lapangan. Karena mereka inilah tercipta karya seni yang cukup indah dilihat kalau kita lihat kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia sekarang ini. Nah, tentunya seorang pipe fitter ini juga, teman-teman, memiliki seni yang tinggi atau jiwa seni yang tinggi dalam artian mereka ini harus memang benar-benar menjaga lingkungan kerja yang bersih. Salah satu contohnya adalah di saat mereka memasang pipa yang tinggi-tinggi, mereka akan membuat temporary support atau support sementara yang mereka biasanya biasanya di dinding, di high beam dan lain sebagainya untuk menyangga pipa tersebut sebelum pipe support yang aslinya dipasang. Apabila seorang pipe fitter ini tidak memiliki jiwa seni yang tinggi, maka tentunya pekerjaan ini akan kurang rapi, teman-teman. Nah, kenapa saya katakan punya jiwa seni yang tinggi? Dan mereka di saat sudah selesai pemasangan pipa yang sebenarnya, mereka harus bersihkan semua itu, teman-teman, bekas las-lasan, tack well yang ada di joinan pipa juga. Kalau kita menjoin itu mesti pakai fish, teman-teman. Jadi ada tack well banyak di pipa dan itu harus dibersihkan mereka sebagai seorang pipe fitter. Itulah makanya saya bilang bahwa seorang pipe fitter itu harus punya jiwa seni yang tinggi. Mereka senang dengan keindahan. Saya kira itu aja, teman-teman, kriteria sebagai seorang pipe fitter yang qualified. Dan yang terakhir, bahkan ini yang paling utama juga, mereka harus memang dibekali dengan matematika, teman-teman. Hitung-hitungan mereka harus kuasai. Minimal mereka bisa Pythagoras dan trigonometri mereka harus kuasai. Karena memang mau tidak mau, profesi sebagai seorang pipe fitter ini memang berteman dengan matematika, teman-teman. Oke lah, teman-teman, itu aja yang dapat saya kenalkan dari profesi seorang pipe fitter. Itu aja, teman-teman, mudah-mudahan bisa mengenalkan profesi pipe fitter ini kepada teman-teman yang baru pemula, adik-adik yang baru mengenal dunia kerja. Apabila sudah menjadi seorang pipe fitter profesional, tentu banyak yang membutuhkannya, teman-teman. Oke lah, itu aja, teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini hanyalah pendapat saya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.